Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tanda munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan sosok yang terkenal dalam Islam. Kemunculannya akan menjadi salah satu tanda hari kiamat nanti. Lantas apa saja tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi? Imam Mahdi akan memiliki nama yang sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia kelak akan menguasai bangsa Arab seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, dunia tidak akan hilang dan pergi sampai seorang laki-laki menguasai bangsa Arab. Laki-laki tersebut dari ahli baitku yang namanya seperti namaku. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Imam Mahdi lahir ke bumi untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia. Pada masa itu, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur dan tidak ada kekeringan. Harta akan berlimpah dan akan dibagikan Imam Mahdi secara merata. Tidak ada penggolongan dalam pembagian harta, apalagi diskriminasi. Ia akan menjadi pemimpin umat Islam selama sekitar 7 hingga 8 tahun. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar di akhir umatku seorang bernama Mahdi. Allah kirimkan kepadanya hujan, tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, uang dibagikan secara merata, hewan ternak membajak, umat diagungkan, ia hidup 7 atau 8 tahun. 10 tanda kemunculan Imam Mahdi. Menurut buku Armageddon atau Peperangan Akhir Zaman, menurut Al-Quran, hadis, Taurat, dan Injil oleh Wisnu Sasongko, tanda kemunculan Imam Mahdi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni tanda sebelum kemunculan, tanda ketika kemunculan, dan tanda setelah kemunculannya. 1. Irak dan Suriah diboikot bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu adalah bangsa Amerika dan Eropa. Salah satu tanda telah dekatnya kemunculan Imam Mahdi adalah ketika Irak dan Syam atau Suriah diboikot oleh Romawi atau Amerika Serikat dan Eropa. Setelah pemboikotan Irak dan Syam, maka Imam Mahdi akan muncul. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, Jabir meriwayatkan bahwa bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham. Sahabat bertanya, siapa yang melakukannya itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang ajam atau non-Arab yang melarang hal tersebut. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam. Sahabat kembali bertanya, siapa yang melakukannya itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang Rum. Kemudian Jabir diam sejenak dan mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Yang kedua, hancurnya Irak. Usaha Amerika Serikat untuk menghancurkan Irak telah dilakukan sejak 2002. Amerika Serikat memancing Irak untuk berperang agar Amerika Serikat mempunyai alasan untuk menghancurkannya. Hal ini merupakan skenario yang dirancang Amerika Serikat dan Israel. Intrik-intrik dilakukan agar Irak terpancing untuk menyerang Israel. Dengan begitu, ada alasan bagi Amerika untuk mendatangkan bantuan militer kepada Israel untuk sebuah kepentingan besar di masa depan. Merealisasikan impian bagi Eretz Israel atau Israel Raya
yang akan mencaplok Lebanon, Sinai, Suriah, dan Yordania. Yang ketiga, wafatnya khalifah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda yang mengisyaratkan kemunculan Imam Mahdi sudah dekat, seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adanya kematian seorang khalifah yang disusul dengan timbulnya perselisihan di Jazirah Arab. Ketika Jazirah dilanda perselisihan, maka saat itulah Al-Mahdi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Makkah, kemudian dikirim lagi pasukan dari Syam dan dibinasakan oleh Allah di antara Makkah dan Madinah. Ketika manusia melihat hal itu, maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Syam dan Irak untuk membaiatnya. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, muncul banyak perselisihan dan gempa. Imam Mahdi muncul pada saat penduduk bumi sedang dilanda perselisihan, banyak peperangan dan gempa bumi. Kala itu dunia penuh dengan penganiayaan dan kezaliman. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah-tengah manusia. Ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan keguncang-goncangan, dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kezaliman. Seluruh penduduk langit dan bumi menyukainya, dan dia akan membagi-bagikan kekayaan secara tepat atau merata. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang kelima, munculnya bintang berekor. Bintang berekor atau yang biasa disebut dengan komet merupakan tanda munculnya Imam Mahdi. Kemunculan komet tersebut bersamaan dengan masa kemunculan Imam Mahdi. Kedatangannya bisa bersamaan waktunya, bisa juga berselang beberapa hari atau bulan. Hal ini turut disebutkan dalam manuskrip kuno. Telah dekat keluarnya bersama bintang yang mempunyai api dan lidah api. Yang keenam, Sungai Efrat mengering. Dikutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi, disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Ajaman bahwa keringnya Sungai Efrat atau terbelah hingga memperlihatkan gunung emas merupakan tanda datangnya Imam Mahdi sebagai akhir zaman. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segera Sungai Efrat akan memperlihatkan kekayaan atau gunung emas, maka siapapun yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang sama. Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sungai yang mengalir di 3 negara besar, Turki, Suriah, dan Irak itu pada saatnya nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar berupa gunung emas. Selain ke-6 tanda tersebut, berikut tanda-tanda muncul Imam Mahdi yang lain. Yang ke-7, langit berubah menjadi gelap gulita. Yang ke-8, terjadinya gerhana bulan saat awal malam bulan Ramadan dan terjadi gerhana matahari pada malam pertengahannya. Kedua peristiwa tersebut belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan langit. Yang ke-9, munculnya tanduk Juz Asinin yang memiliki 2 ujung. Yang ke-10, muncul api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Demikianlah pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan 10 tanda kemunculan Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.